Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama kita hormati Kepala SMK Ar-Rahman Bapak Ahmad Fahri, Sarjana Sosial Magister Manajemen. Sama kita hormati Bapak Imam Ghazali selaku Wakasek bidang kesiswaan. Sama kita hormati Bapak Sumitro selaku Koordinator BPBK sekaligus Ketua Panitia MPLS. Tak lupa seluruh kaprok, Bapak Ibu Dewan Guru, para pendamping, tidak lupa orang tua di rumah, anak-anakku peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita semua alhamdulillah masih diberikan berbagai nikmat yang tiada terhingga. Kita semua masih diberikan kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa bertemu di dalam kegiatan MPLS secara online. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya, dan kita semua selaku pengikutnya. Mudah-mudahan ada dalam keadaan taat setiap saat. Anak-anakku peserta MPLS, sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Pak Endang Iskandar. Ya. Kebetulan di sekolah Bapak mendapat tugas tambahan, yaitu sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Dalam hal ini membidangi masalah pembelajaran dan juga mengenai kegiatan-kegiatan evaluasi serta kaitannya dengan tenaga pendidik dan kependidikan. Anak-anakku peserta MPLS, Bapak selain menjadi wakil kepala sekolah, tugas utamanya mengajar. Kebetulan mendapat tugas di BDP, Bisnis Daring dan Pemasaran, yaitu mata pelajarannya marketing kalau tingkat 10, kalau tingkat 11 dan 12 administrasi transaksi. Itu perkenalan Bapak pada adik-adik semua. Pada kesempatan ini Bapak mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk menyajikan materi tentang kurikulum dan belajar efektif. Adik-adik, sebelum ke materi kurikulum dan bagaimana pembelajaran yang efektif, terlebih dahulu Bapak ingin menyampaikan tentang visi dan misi SMK Ar-Rahman. Perlu ada diketahui, visi SMK Ar-Rahman cukup sederhana, nanti bisa dilihat di slide, yaitu meningkatkan kualitas calon tenaga kerja menjadi tenaga kerja yang terampil, beriman, berilmu, dan beramal. Adik-adik, SMK itu nanti ketika kalian lulus, bukan hanya sekedar lulus, tapi harus menjadi outcome. Ya, jadi lulusan itu ada dua, ada yang hanya output lulus, ada yang outcome yang kedua. Outcome di sini dalam artian lulusan ini memberikan feedback dan dampak positif kepada
lembaga yang telah mendidik, melatih, membimbing kalian semua. Apa itu yang diharapkan outcome? Setidaknya lulusan itu harus BMW, dapat bekerja, dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, dan juga dapat berwirausaha. Ingat BMW, ya, bekerja, melanjutkan, dan berwirausahawan. Itu ya harapan. Nah, makanya untuk visi SMK Ar-Rahman lebih menekankan di sini terutama kepada calon tenaga kerja. Jadi SMK ini ada dua keunggulan sebetulnya, bisa bekerja nantinya, juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, ya. Mudah-mudahan adik-adik masuk SMK Ar-Rahman tepat sasaran, ya, sesuai dengan harapan dan keinginan orang tua. Adik-adik, tadi Bapak sudah menyampaikan tentang visi, ya. Bapak ulang lagi, yaitu meningkatkan kualitas calon tenaga kerja menjadi tenaga kerja yang terampil, beriman, berilmu dan beramal. Nah, itu visinya harus diingat-ingat nanti ya, harus melekat dalam hati kalian semua. Jadi menyiapkan tenaga kerja yang terampil. Nah, di sini terampil di sini dalam artian memiliki dua hal, ya. Apa itu? Pertama yaitu soft skill. Soft skill itu adalah mental tenaga kerja, ya. Nah, jadi di Ar-Rahman memang berkaitan dengan akhlakul karimah dan mental kita itu semua sudah mengarah kepada soft skill memang yang diperlukan di dunia kerja maupun di usaha. Apa itu contoh soft skill itu? Setidaknya kita memiliki 5 karakter. Pertama, jadilah siswa atau anak yang memiliki disiplin, ya. Yang kedua, memiliki kejujuran. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, berakhlakul karimah. Dan yang kelima, memiliki kecakapan hidup atau life skill, ya. Nah, kalau bahasa sederhananya, life skill adalah kemampuan seseorang di dalam mengatasi problema kehidupan. Ingat, ya. Kita di masa pandemi sekarang ini semua harus bisa beradaptasi atau kita sebut AKB, ya, adaptasi kebiasaan baru. Nah, adik-adik juga tentunya ini harus mampu, ya, mengatasi problema kehidupan yang dihadapi kelak. Nah, jadi harus ulet ketika kita sedang menghadapi masalah dan bisa mencari solusi untuk lebih baik lagi. Nah, itu soft skill ya. Ingat. Pertama, disiplin, jujur, tanggung jawab, berakhlakul karimah, memiliki kecakapan hidup. Ya. Nah, yang kedua, apa yang diharapkan dari terampil di sini itu hard skill-nya. Ya. Hard skill ini berkaitan dengan kecerdasan intelektual dan juga kemampuan yang bersifat skill atau keterampilan. Di SMK Ar-Rahman, insya Allah nanti kalau sudah kondisi normal, adik-adik akan diarahkan ke dalam pembelajaran praktek yang memang peralatannya harus sudah sesuai dengan tuntutan dunia usaha atau dunia kerja. Nah, itu ya, jadi diharapkan adik-adik ketika nanti belajar atau sudah lulus memiliki keterampilan baik soft skill maupun hard skill, ya. Soft skill mental tenaga kerja, hard skillnya berkaitan dengan kemampuan bekerja, ya. Perlu Bapak sampaikan adik-adik berikutnya yaitu misi sekolah.
menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang berakar pada pengetahuan dan keterampilan religi yang terintegrasi ke dalam budaya kerja mandiri dan disiplin. Nah, jadi misi kita sudah sinergi dengan visi, ya. Artinya sudah sejalan. Harapan dengan cara apa kita meraih atau mencapai visi tersebut, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berakar pada pengetahuan dan keterampilan religi. Jadi kita terampil dan juga religius, ya, tidak hanya sekedar terampil, mampu, tapi nilai-nilai spiritualnya kosong. Nah, itu tidak demikian. Di dunia kerja manapun, ya, kita berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya spiritual atau hablum minallah, itu harus kita utamakan, ya. Jadi di SMK Ar-Rahman selalu menyelenggarakan yang namanya program pembiasaan. Program pembiasaan antara lain, adik-adik harus punya target menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, ya, membaca, menulis, menghafal. Yang kedua, program pembiasaan kita yaitu di awal pembelajaran selalu berdoa dan juga membacakan sholawat. Kemudian juga untuk menanamkan sikap nasionalisme, maka di awal pembelajaran yang kalau tatap muka biasanya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga lagu-lagu wajib nasionalnya, ya. Nah, kalian nanti ada waktu di pagi hari saat istirahat melaksanakan sholat duha. Nah, itu program pembiasaan yang mengarah dan mengakar kepada pendidikan religi. Ya, betapa pentingnya nilai-nilai spiritual ini untuk bekal kalian, ya, baik di dalam kehidupan keluarga maupun bermasyarakat. Adik-adik peserta MPLS yang berbahagia. Nah, di sini berikutnya Bapak ingin menyampaikan tentang tujuan SMK Ar-Rahman, ya. Nah, di sini tujuan SMK Ar-Rahman ini yaitu pertama, menciptakan manajemen sekolah yang baik dan profesional sesuai dengan bidang kerja dan tupoksinya. Bapak ulang. Menciptakan manajemen sekolah yang baik dan profesional sesuai dengan bidang kerja tupoksinya. Nah, intinya kami SDM, baik tenaga pendidik, yayasan, kepala sekolah, dan juga seluruh tenaga kependidikan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan profesional, ya. Ingat, layanan utama kami ada 3. Yang pertama, layanan instruksional, yaitu layanan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, yaitu layanan bimbingan. Nah, Bapak Ibu guru, insya Allah siap membantu kalian, ya, dalam hal menghadapi berbagai masalah, ya. Yang ketiga, yaitu layanan administrasi. Nah, jadi layanan pendidikan yang 3 hal ini insya Allah akan dimanage sebaik mungkin di SMK Ar-Rahman untuk memberikan pelayanan yang maksimal, ya, sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan guru dan karyawan sesuai dengan bidang mata pelajaran dan tugasnya masing-masing. Ada deh, Bapak Ibu guru yang mengajar, di sini ada 4 kelompok mapel. Yang pertama yaitu mapel atau mata pelajaran muatan nasional. Yang kedua, mapel muatan kewilayahan. Yang ketiga, mapel muatan peminatan atau penjurusan. Dan yang keempat, mapel muatan lokal. Nah, di sini
Bapak Ibu guru insya Allah mengajar mata pelajaran memang sudah disesuaikan dengan kualifikasi akademiknya. Artinya sudah menyesuaikan dengan lulusan. Misalnya kalau guru mengajar PPKN, berarti guru tersebut memang lulusan S1-nya PPKN. Nah, jadi ada perlu ketahui untuk guru-guru SMK Ar-Rahman sudah sarjana strata 1 semua dan sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Misalnya bahasa Inggris, berarti guru tersebut memang lulusan bahasa Inggris. Nah, itu yang dimaksudkan bahwa Bapak Ibu guru di sini sudah menyesuaikan dengan bidang mata pelajaran dan tugasnya. Begitu pula dengan ketatausahaan sudah menyesuaikan dengan latar belakang pendidikannya ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menyediakan fasilitas yang memadai sesuai dengan kompetensi keahlian dan pengembangan lembaga. Ingat, SMK Ar-Rahman ini salah satu SMK yang memiliki LSP. Apa itu LSP? Lembaga Sertifikasi Profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP, Badan Nasional Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, ya, jadi adik-adik nanti ketika melakukan uji kompetensi atau uji keahlian memang sudah sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Ya, di dalam hal ini LSP SMK Ar-Rahman mendapatkan lisensi pada tahun 2020 dan tahun 2021 ini alhamdulillah sudah melaksanakan uji kompetensi atau kita sebut uji kompetensi kerja. Ya, jadi nanti adik-adik ketika lulus bukan hanya sekedar mendapatkan ijazah, namun juga mendapatkan sertifikat kompetensi yang nantinya untuk membekali adik-adik di dalam bekerja. Nah, nanti kita ada uji di sini berkaitan dengan kompetensi keahlian dan pengembangan lembaga itu. Jadi kita terus bagaimana menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan user atau penggunanya di dunia kerja, maka kita juga membekali adik-adik dengan sertifikat kerja. Atau kita sebut kita namanya LSPP1 ya, Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak ke-1 ya. Nah, di sini salah satu upaya bagaimana SMK Ar-Rahman ini ingin mengembangkan lembaga yang lebih baik lagi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Berikutnya tujuan SMK Ar-Rahman adalah membentuk kepribadian yang seimbang baik fisik, mental, spiritual, intelektual maupun sosial. Nah, jadi pendidikan kita harus berimbang ya. Baik kecerdasan intelektualnya, kecerdasan sosialnya, kecerdasan spiritualnya maupun kecerdasan emosionalnya ya. Nah, itu jadi adik-adik diharapkan memiliki keseimbangan ya. Baik pertama kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, satu lagi kecerdasan vokasional. Nah, ya. Ingat, memiliki 5 kecerdasan. Kecerdasan pertama intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, dan kecerdasan vokasional. Nah, vokasional ini artinya memiliki kemampuan kalian sesuai dengan kompetensi keahliannya. Oke, kita lanjut berkaitan dengan tujuan SMK Ar-Rahman. Mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia usaha dan dunia kerja di era global. Nah, adik-adik ya. SMK Ar-Rahman khususnya program keahlian BDP memang
sudah diarahkan dan sudah ada MOU dengan beberapa perusahaan. Kita sudah dibukanya kelas industri. Itu kelas industri ini dalam rangka memfasilitasi lulusan nanti kelak supaya mudah diterima di dunia kerja, ya. Berikutnya yaitu mengupayakan pembangunan program pendidikan yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran dan sarana belajar peserta didik. Jadi, insya Allah pembelajaran kita adalah pembelajaran yang berbasis hati nurani, mendidik dengan penuh kasih sayang kepada adik-adik semua, ya, ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, ya. Kemudian yang terakhir, mengadakan kerjasama kemitraan dengan lembaga-lembaga asosiasi profesi, dunia usaha dan dunia industri, mengembangkan dan meningkatkan manajemen sekolah ke arah sekolah rintisan, sekolah standar nasional atau sekolah rujukan. Nah, ya, jadi adik, harapan nanti kita SMK Rahman ke depannya bukan hanya sekolah berstandar nasional, tetapi harapan kita adalah menjadi sekolah rujukan. Nah, ya, itu berkaitan dengan visi, misi dan tujuan SMK Ar-Rahman, ya. Berikutnya Bapak ingin membahas kalian sedikit tentang kurikulum. Nah, ada deh, kurikulum yang kita gunakan itu adalah kurikulum K13 edisi revisi. Nah, di sini nanti Bapak akan menyampaikan materi handoutnya, ya, nanti untuk masalah kurikulum ini. Nanti adik-adik bisa membaca sendiri. Yang terpenting Bapak untuk menyampaikan dulu tentang jumlah mata pelajaran, ya, yang harus adik-adik siapkan nanti perangkat-perangkat pembelajarannya. Misalnya nanti kalau adik-adik masuk ke BDP, bisnis daring dan pemasaran, itu nanti ada 16 mata pelajaran semuanya, ya. Kemudian untuk yang OTKP ini otomatisasi dan tata kelola perkantoran, itu sama ada 16 mata pelajaran. Kemudian nanti kalau memasuki yang AKL, akuntansi dan keuangan lembaga, ada 17 mata pelajaran, ya. Nah, di sini dari tadi Bapak sampaikan kelompok mata pelajaran itu ada 4, muatan nasional, kewilayahan, kemudian peminatan dan muatan lokal. Nah, dari jurusan atau kompetensi keahlian yang ada baik BDP, OTKP dan AKL, semua mata pelajaran yang sama, yaitu muatan nasional, muatan kewilayahan, dan juga peminatan C1 atau dasar program keahlian. Nah, nanti yang C2 dan C3-nya akan menyesuaikan. Nanti adik-adik bisa melihat di struktur kurikulumnya, ya. Nah, perlu Bapak sampaikan untuk beban belajar pada masa pandemi atau dengan pembelajaran online, biasanya Bapak Ibu guru menggunakan berbagai aplikasi yang dikombin atau dikombinasikan, ya. Bisa nanti menggunakan GCR, Google Classroom, bisa menggunakan Google Meet, bisa juga menggunakan nanti WA, bisa menggunakan Zoom Meeting, ya. Nanti sesuai dengan kebutuhan, ya. Atau nanti bisa sekali-kali adik-adik untuk mata pelajaran yang C2 itu bisa ke sekolah untuk praktek. Mudah-mudahan nanti mendapatkan izin dari Satgas Covid, ya. Nanti insya Allah kita akan selesai kalau kondisinya sudah tidak terlalu banyak korban dari Covid, ya, kita akan memulai lagi pembelajaran tatap muka setelah mendapatkan izin dari pemerintah dan juga dari Satgas Covid-19. Mudah-mudahan kita berdoa pandemi Covid-19 segera berakhir, kita semua bisa kembali ke kehidupan normal, terutama di masalah kegiatan belajar mengajar. Ya, jadi sekali lagi Bapak pesan untuk beban belajarnya ini, pertama
Adik-adik mulai nanti jam 7 sampai jam 7.15 itu absensi dulu dengan program pembiasaan. Kemudian jam kedua nanti belajar mata pelajaran. Kalau normalnya SMK itu biasanya kalau tetap muka 2 kali 45 menit berarti 90 menit. Tapi di satu pelajaran online hanya 2 kali 35 menit. Jadi satu pelajaran 70 menit. Nah, nanti jam kedua istirahat, disambung lagi jam keduanya, kemudian selesai sampai jam 11-an. Nah, jadi adik-adik setiap hari hanya belajar sampai jam 11. Namun bukan berarti selesai di situ, karena setiap pembelajaran Bapak Ibu guru akan menyampaikan bahan ajar atau materi pelajaran, kemudian menjelaskannya, dan yang ketiga memberikan tugas mandiri. Jadi tugas mandiri tujuannya adalah untuk supaya adik-adik betul-betul melaksanakan rangkaian kegiatan belajar. Jadi tolong tugas mandirinya nanti dikerjakan untuk lebih mendalami dan memahami materi yang sudah disampaikan, ya. Tugas mandiri nanti bisa berupa soal, bisa berupa penugasan, ya, diikuti dari Bapak Ibu guru. Nah, kemudian untuk hari belajarnya di masa pandemi ini hanya sampai dengan hari Jumat. Jadi Sabtunya istirahat. Nah, jadi Senin sampai Jumat itu kita melaksanakan pembelajaran online atau daring. Tapi nanti kalau sudah tatap muka dari Senin sampai dengan Sabtu dan berakhir jam 2.45, karena beban belajar secara normal seminggu adalah 46 jam, ya. Kalau di masa pandemi memang ada aturan-aturan, ya, yang harus kita ikutin. Baik, itu sekilas tentang kurikulum. Nanti lebih lengkap lagi di file, ya. Untuk selanjutnya satu lagi, yaitu bagaimana belajar efektif. Nah, ya. Belajar efektif, sebelum ke belajar efektif itu apa, kita ingin bahas dulu apa itu belajar. Nah, ya. Belajar itu merupakan suatu tingkah laku yang disengaja untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik, baik dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan ke arah lebih baik. Ingat, kurikulum K13 menggunakan pembelajaran saintifik dan penilaian autentik. Penilaian autentik akan mengukur 4 aspek. Yang pertama sikap. Sikap dibagi 2. Nanti Bapak Ibu memberikan penilaian ada 2. Ada sikap spiritual, ada sikap sosial. Yang ketiga akan dinilai juga, yaitu pengetahuannya, dan yang keempat yaitu keterampilannya. Ya, jadi itu sistem penilaian K13 menganut prinsip penilaian autentik dan pendekatan pembelajaran menggunakan saintifik, ya. Itu Bapak sampaikan berkaitan dengan sistem pembelajaran. Nah, jadi ketika adik-adik menimba ilmu SMK Rahman harus berubah dari waktu ke waktu sikapnya. Yang tadinya misalnya suka berkata kasar dan kotor, setelah menimba ilmu di SMK Rahman berbicaranya baik dan halus dan enak didengar. Ya. Yang kedua misalnya suka bohong. Nah, tidak lagi nanti, ya. Karena harus berubah. Hakikat belajar itu tadi Bapak sampaikan perubahan tingkah laku ke arah lebih baik. Jadi harus berubah sikapnya. Yang tadinya malas jadi rajin. Yang tadinya suka melawan jadi penurut, ya. Yang tadinya suka berpakaian yang tidak sopan, tidak rapi, jadi rapi. Nah, itu sikap. Pengetahuan juga demikian, bertambah wawasannya, ya. Ingat sekarang belajar bisa melalui berbagai media, tidak harus tergantung kepada guru, ya.
Sumber belajar di era milenial ini cukup banyak ya, silahkan kreativitas Anda semua. Keterampilan juga demikian, itu salah satu modal utama lulusan SMK harus memiliki skill ya atau keterampilan. Baik, adik-adik, berkaitan dengan belajar efektif, diharapkan adik-adik ini pembelajarannya yang memberikan manfaat kepada diri sendiri dan lingkungan. Ya, jadi bukan hanya sekedar belajar dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, tetapi pembelajaran harus memberikan manfaat kepada diri sendiri maupun kepada lingkungan. Ya, jadi harus kelihatan hasilnya dari belajar. Nah, ya, nanti bisa dilihat oleh adik-adik ya di slide atau di handout. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, itu kan tadi sejalan dengan hakikat belajar. Jadi intinya belajar efektif ini adanya perubahan pada diri Anda semua ke arah lebih baik, dan juga memberikan manfaat kepada lingkungan, serta Anda diharapkan menjadi manusia yang unggul ya dalam segala aspek. Ingat, unggul terutama tadi, unggul dalam sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan juga keterampilan ya. Ingat, abad 21 kita dituntut anak-anak memiliki keterampilan yang kita sebut 4C ya. Critical thinking, kreatif dan inovatif, komunikatif dan kolaboratif. Itu harapan keterampilan abad 21, 4C, critical thinking, kreatif dan inovatif, komunikatif, dan juga kolaboratif. Itu saja dari Bapak, tidak panjang terlalu banyak barangkali ya. Nanti yang lebih jelas lagi ada deh, mohon dipelajari handoutnya ya, yang nanti sudah disiapkan oleh panitia, dan juga mohon dikerjakan tugas-tugasnya. Kali ini mengucapkan selamat kepada putra-putri peserta didik SMK Ar-Rahman untuk mengikuti kegiatan MPLS ini selama 3 hari. Salam hormat kepada kedua orang tua kalian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.